Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel On Road Indonesia. Kita berada di stasiun Jatinegara dengan lahan parkir yang baru dan dapat menampung kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Kendaraan roda 4 sendiri bisa memarkirkan kendaraannya di sekitar sini, apakah itu kendaraan umum, taksi dan seterusnya, atau kendaraan pribadi yang digunakan untuk mengantar dan menjemput penumpang. Biasanya kendaraan-kendaraan diparkir di depan stasiun dan itu cukup panjang, sehingga membuat arus laju kendaraan yang di jalan Raya Bekasi ini dari jalan Jatinegara Timur menjadi tersendat. Di dalam ini adalah kereta yang sedang berjalan KRL menuju ke arah Manggarai. Di depan dari lahan parkir ini terdapat sebuah halte Transjakarta baru yang sudah dipergunakan, yaitu stasiun Jatinegara 2 dan terintegrasi dengan stasiun Jatinegara ini. Ini adalah kondisi di dalam stasiun Jatinegara di mana stasiun ini sudah direvitalisasi untuk menjadi lebih lebar kemudian dapat mengakomodasi penumpang, baik penumpang dalam kota, kemudian Jabodetabek dan juga penumpang luar kota. Nantinya mungkin penumpang luar kota, kita tidak tahu apabila nanti setelah stasiun Manggarai dioperasikan sebagai stasiun sentral, apakah tetap ada penumpang luar kota turun di sini atau kereta jarak jauh KAJJ. Mohon maaf, eskalator yang ini agak sedikit pelan jadi kita akan percepat langkah menuju ke atas. Nanti kita akan lihat sambungan atau integrasi stasiun Jatinegara fasilitas tambahan, yaitu ada Skybridge yang menghubungkan stasiun dengan Transjakarta, sehingga penumpang tidak lagi keluar ke jalan untuk naik bis Transjakarta, tapi langsung lewat Skybridge. Nah, area menuju ke arah halte Transjakarta stasiun Jatinegara 2 ada di kiri tadi, ada pintunya. Ini peta yang disediakan di area ini untuk mengetahui lokasi stasiun peta Jakarta, sedikit tentang area Jatinegara juga nanti bisa dimanfaatkan oleh pengguna mencari jurusan. Di sini ada informasi tadi keluar ke kereta jarak jauh kereta jarak jauh bisa keluar di sana dikarenakan mungkin akan mengambil Transjakarta atau naik kendaraan lainnya. Tapi ada dua pilihan di sana kalau menuju ke ruang yang ada di kiri. Stasiun Jatinegara dibuat seperti ini dan sudah mensupport double track dikarenakan untuk memisahkan jalur kereta yang antar jarak jauh, KAJJ dengan si kereta KRL yang melayani Jabodetabek. Nah, ini adalah Skybridge yang menghubungkan stasiun Jatinegara dengan halte Transjakarta Jatinegara 2. Tentunya ini sangat membantu masyarakat untuk langsung mengambil bis atau jurusan yang menggunakan bis Transjakarta dari kereta. Ini adalah area di dalam stasiun Jatinegara di sisi atas, sedangkan gedung yang lama dari stasiun Jatinegara itu ada di samping kanan kita atau di sisi selatan, masih ada di sana, dan itu menjadi bagian dari cagar budaya karena sudah dibangun sejak zaman Hindia Belanda. Tampak satu penumpang sudah menggunakan Skybridge untuk ke arah halte Transjakarta Jatinegara 2, stasiun Jatinegara 2. Dan kita akan ke sana untuk melihat sambungannya seperti apa. Jadi stasiun Jatinegara ini punya fasilitas baru kemudian diintegrasikan. Fasilitas baru tadi ada parkirannya yang biasanya tidak susah mencari parkiran di sekitar sini, dan juga banyak kendaraan yang ngetem sehingga
menghambat dari arus lalu lintas. Kemudian untuk Transjakartanya ya, pilihan lain dari moda transportasi, kalau kita turun di depan kan biasanya naik taksi ataupun naik mungkin ada bajai, ada angkutan kota dan lainnya. Nah, ini untuk menuju ke halte Transjakarta. Tadi ada pilihan juga ke area komersial, ada tangga lagi turun ke bawah. Nah, Skybridge ini juga menghubungkan ke arah bawah langsung ya. Bila tidak ingin menggunakan mode bus ya, bus Transjakarta atau BRT, ini menuju ke bawah ya, area komersial. Sebenarnya area komersial di bawah adalah area yang ada di pinggir dari bawah stasiun yang memang sudah diorganize juga, diatur. Bukan area yang benar-benar di pinggir terus ada yang berjualan seperti di seberang ya. Ke kanan tadi itu ada ke sebuah ruangan yang kita belum tahu fungsinya untuk apa, gedung yang berwarna coklat ya. Di sisi bawahnya itu terdapat ruang komersial. Nah, di depan ini disediakan peta sama dengan lokasi-lokasi lainnya. Transjakarta haltenya, peta dibuat lengkap sehingga dapat membantu para pengguna untuk mencari dan meneliti ya apakah jurusan kemudian juga nomor bis yang diambil itu sesuai. Ini adalah pemandangan dari atas Skybridge ke arah stasiun Jatinegara, ke arah timur, lebih tepatnya ke Jalan DI Panjaitan di sana, yang tersambung dengan Jalan Ahmad Yani ya. Itu adalah gedung lama stasiun Jatinegara ya, dan sudah dimanfaatkan dari tahun ke tahun. Nah, di depan kiri kita lihat ya, taksi di sana parkir, sedangkan harusnya itu menjadi bagian dari lajur sepeda ya kalau kita lihat. Mungkin karena hari Minggu jadi arus kendaraan tidak begitu banyak ya. Tadi bila turun di tangga itu akan turun ke sini, kemudian area di kanan bawah itu adalah akses masuk dari arah parkir ya. Skybridge-nya juga dipagar tentunya untuk keamanan dari masyarakat para pengguna ya. Kita akan coba turun dari sana. Di tengah ini terdapat satu ruangan yang kita belum tahu akan dimanfaatkan untuk apa, kemungkinan bisa untuk ruangan sholat. Ini kalau kita lihat dari sisi bawah ke arah shopping center Batu Cincin ya. Mungkin bagi sahabat-sahabat atau masyarakat para pengguna Batu Cincin ya, yang memakai Batu Cincin mengetahui area ini Pasar Rawa Bening ya, sebagai pusat dari Batu Cincin Nasional jangan-jangan. Baik, di bagian bawah ini ada area komersial yang tadi disebutkan informasinya pada saat kita turun. Lalu ada nampaknya gedung yang coklat itu adalah parkirnya juga ya, sedikit. Ini ruangannya kurang lebih berapa sih, sekitar 4 kali 2 meter ya nampaknya. Stasiun Jatinegara sendiri itu juga ada dalam lagunya Ismail Marzuki ya, Kereta Malam, bukan ya, Juwita Malam, maaf. Jadi para pengguna Transjakarta pun ingin naik ke kereta KRL dan seterusnya menuju ke arah Bekasi, walaupun nanti ada mungkin singgungan ya, tapi kalau ke arah Bekasi mungkin tidak, tapi kalau ke arah Penggilingan, Cakung ya, ada memang singgungan antara kereta dengan si Transjakarta, walaupun si kereta sebenarnya tidak punya banyak area berhenti ya, terutama stasiunnya setelah ini adalah Klender ya, Klender, kemudian ada Klender baru, kemudian Cakung. Nah, ini untuk masuk ke halte Transjakarta, jadi tetap ada sama ininya prosesnya, ada tapping kartu ya, di entrance atau jalur masuk. Oh, musolanya ada di bawah, berarti area tadi mungkin dipergunakan untuk yang lain. Cukup lengkap ya. Untuk sambungan ke arah Pasar Jatinegara masih dalam proses ya, dikarenakan pengerjaan masih ada di sana dan ruangannya masih areanya masih ditutup dengan panel-panel. Nantinya akan menjadi satu
uh, sambungan yang cukup panjang juga, sama ya dengan beberapa lokasi untuk bisa ke naik Transjakarta yang jurusan di sekitar mana Jatinegara Timur ke arah Kampung Melayu tentunya. Dan Kampung Melayu sendiri kita ketahui itu dalam proses revitalisasi, di mana terminal tersebut sudah sangat lama ya, dan halte Transjakartanya juga cukup lama, dari tahun mungkin dari sejak awal berdiri ya. Kalau kita lihat halte Transjakarta terminal Kampung Melayu masih seperti itu dan cukup luas ya, sebenarnya cukup besar ya dibandingkan dengan halte-halte lainnya. Nah, memang area-area tertentu halte Transjakarta direvitalisasi ya karena jumlah penumpang yang harus dipertimbangkan, plus sudah banyak integrasi ya dengan LRT Jabodebek ya. Moda-moda transportasi di Jakarta makin banyak ya, termasuk LRT Jabodebek yang dari arah Bekasi atau dari arah Cibubur itu juga di bawahnya di beberapa stasiun dibuatkan halte Transjakarta baru, diintegrasikan langsung. Kemudian juga LRT Jakarta nantinya dari arah Rawamangun atau Velodrome yang sudah terintegrasi cukup lama, dan LRT Jakartanya baru disambungkan kembali ya mudah-mudahan di tahun ini sampai ke arah Manggarai, sehingga warga dari arah utara ya, Pegangsaan, Kelapa Gading seterusnya ke arah Manggarai, ke arah Jalan Tambak dan seterusnya, atau ke arah Sudirman sekalipun bisa dapat transit di Manggarai menggunakan LRT lalu naik KRL seperti itu misalnya. Walaupun secara plan LRT Jakarta itu akan sampai ke Duku Atas. Ini sisi bawah dari halte Transjakarta. Cukup panjang ya, cukup panjang dan memadai serta nyaman lah buat para pengguna tentunya. Tinggal di depan sana itu adalah kendaraan-kendaraan yang masih parkir di bawah tulisan P coret atau dilarang parkir ya. Video kita slow down sedikit dikarenakan untuk melihat situasi yang ada di sini ya. Stasiun Jatinegara, kemudian halte Stasiun Jatinegara 2, karena yang satunya ada di sekitar Jalan Jatinegara Timur. Ya, di depan sana itu batu cincin besar ya, terpampang. Area ini masuk ke pemerintah kota Jakarta Timur, Pemkot Jakarta Timur ya, dan menjadi salah satu yang mungkin cukup besar ya di Jakarta Timur, dikarenakan di sini terdapat stasiun Jatinegara yang mengakomodasi jurusan kereta ke arah Manggarai ataupun ke arah Senen nanti ujungnya mungkin akan ketemu di sekitar Kampung Bandan, Jakarta Kota dari jurusan-jurusan yang ada. Nah, ini sisi bawah area komersial, di sini juga terdapat UMKM ya fasilitasnya. Kemudian ini anak tangga naik ke gedung yang coklat. Ada beberapa pertanyaan dari sahabat kita, gedung coklat dimanfaatkan untuk apa? Saat ini kita juga belum bisa lihat di sisi atas, tapi ada bagian parkirnya sedikit nampaknya, atau yang sudah disemen di bagian atasnya tertutup. Ini dari arah parkiran masuk ke arah lahan parkir yang baru tadi, masuk ke stasiunnya. Apakah mau naik ke KRL atau ke arah kereta jarak jauh ya, KAJJ. Ya, kita kembali ke parkiran. Area ini cukup luas dan langsung berhadapan dengan stasiun Jatinegara 2. Di sini ada bis Transjakartanya. Jadi halte yang baru itu tersambung dari sisi atas langsung ke stasiun Jatinegara. Di bagian jalur Transjakarta ini memang tidak dibatasi, mungkin ya mengakomodasi arus kendaraan apabila memang ada yang parkir seperti ini ya, seperti ini, dan ngetem ya, tentunya itu membuat arus lalu lintas tersendat, apalagi ditambah dengan pembatas bis Transjakarta. Tapi kita tidak tahu nanti kedepannya seperti apa. Ini sudah cukup lama sebenarnya ya, area ini dipergunakan untuk parkir. Mungkin perlu satu lahan kali ya, mungkin hanya usulan kali khusus buat
kendaraan-kendaraan ini atau semacam terminal kecil atau ya area kecil yang dapat mengakomodasi mereka ya, parkir tapi tidak mengganggu jalan yang ada. Baik, kita akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan DI Panjaitan. Terima kasih dukungan sahabat semua. Itu tadi Stasiun Jatinegara dengan integrasinya bersama halte Transjakarta, Stasiun Jatinegara 2, dan kemudian lahan parkir baru, kemudian ada tempat area UMKM juga, kemudian memisahkan jalur kereta jarak jauh ya KAJJ dengan kereta KRL sehingga para penumpang tidak menumpuk ya, di satu atau beberapa peron saja. Salam sehat, selamat beraktivitas.